وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. Kematian itu apa? Kematian itu akan kematian itu akan mengembalikan kita ke alam barzakh, Pak. Dan Bapak harus paham kenapa disebut alam barzakh. Barzakh itu tembok yang tebal yang tidak mampu ditembus dengan apapun, itu namanya barzakh. Makanya tidak ada itu kemudian kalau kita mengerti tentang barzakh, tidak ada itu namanya ruh bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, dibaca tafsirnya. Di situ panjang, kalau saya terangkan ini panjang sekali. Tapi di situ kita mendapati barzakh itu tembok yang tebal. Makanya kalau kita pahami barzakh, tidak ada namanya ruh bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Ngapain ruh bergentayangan, kayak kurang kerjaan aja. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengatakan ruh bergentayangan, itu berarti secara tidak langsung menuduh Allah itu tidak ngurusin ruh. Padahal yang ngurusin ruh itu Allah, Pak. Tapi ada kok Ustadz, ada rumah mati bunuh diri malamnya kelihatan, itu setan. Setan itu tugasnya, setan itu ingin menakuti manusia, karena manusia kalau sudah takut cenderung akan berbuat syirik kepada tempat itu. Dan setan itu bisa menyerupakan kepada siapapun, manusia bisa, hewan bisa, anjing bisa, ular bisa. Bahkan kalau Bapak membaca sirah, yang ngasih usul kepada Nabi, yang ngasih usul kepada orang musyrik Quraisy untuk mengirimkan setiap pemuda untuk ngepung Nabi sebelum Nabi hijrah, ketika dikepung rumahnya sama 10 pemuda, yang ngasih masukan itu iblis, Pak. Jadi kemudian setan bergentayangan, ini ada wajahnya fulan, itu setan. Dan setan itu ingin memberikan ketakutan. Kenapa? Orang kalau sudah takut gampang berbuat syirik. Makanya hantu itu kan tidak ada. Hantu itu ada, tapi itu menurut setan yang kemudian diserupakan oleh setan. Makanya hantu setiap negara kan beda-beda kan. Karena setannya menyerupakan sesuai dengan kebutuhan di daerah itu. Kalau di Eropa, Amerika pakai jas putih, giginya runcing. Agak ngenes sedikit Cina, lompat-lompat gitu. Dan kalau ada warna kuning berhenti dia, Masya Allah. Dia nggak ngerti lampu merah di Indonesia dia. Kemudian yang paling ngenes itu Indonesia, ngesot, Pak. Inilah karena akibat dampak dijajah Belanda 350 tahun kayak gini. Loh, sampai bayangin hantu tuh yang ya Allah gitu, bawa berkelas dikit gitu, tali pocong, ya Allah Karimi Rahman. Tapi itulah yang kita, oh nggak ada, Pak. Oh, ruh bergentayangan, ngapain ruh bergentayangan, Pak? Loh, tapi ada hadis itu, Ustadz, bahwasanya innadain orang yang tidak membayarkan hutangnya tergantung antara langit dan bumi, itu tergantung merasakan sakit. Inna ruha mu'allaqatan baina sama'i wal ardi biteni hatta yugdadainu. Itu artinya ruhnya kesakitan, bukan ruhnya gentayangan kemana-mana. Tidak ada ruh bergentayangan. Yang ngurusin ruh itu Allah, Pak. Dan kalau kita tega mengatakan ruh bergentayangan, berarti nuduh Allah itu tidak becus ketika ngurusin ruh. Wal iyadzu billah, maha suci Allah terhadap sifat-sifat kekurangan yang kita sifatkan semacam itu. Tidak ada itu. Makanya kemudian film-film Indonesia itu beranak dalam kubur. Gitu. Makanya yang paling sedih itu dulu, Bapak mungkin masih ingat ya, di sinetron itu si manis jembatan Ancol gitu, ya Allah gitu. Mati pakai rok mini, ya Allah gitu. Hidup pakai rok mini, mati pakai rok mini, Masya Allah. Lu kapan pakai jilbabnya gitu. Ada yang pakai bencong, lu mati aja masih jadi bencong, coba, ya Allah. Itu karena tidak paham akidah itu, kayak gitu tuh. Makanya tidak ada namanya barzakh, itu tidak bisa ditembus, Pak. Kalau ada ruh bisa balik, penamaan barzakh itu batal demi hukum. Karena masih bisa balik. Jadi tidak ada ruh yang balik ke rumahnya, tidak ada, Pak. Dan kalau balik ke rumahnya itu, ya mungkin sedih nanti. Kalau rumahnya langsung dijual sama ahli warisnya, kan nanti ruhnya balik, loh, kok sudah ganti penghuninya, loh, anak saya kemana ini? Maka kemudian nanti malah akhirnya banyak madharatnya. Makanya baca dulu hadisnya. Kenapa kok dinamakan barzakh? Dinamakan barzakh itu tidak bisa balik dia, tidak bisa balik. Ruh itu masih bisa nggak ketemuan, Ustadz? Imam Qurtubi mengatakan bisa, kalau sesama orang yang beriman. Nah, ini panjang lagi penjelasannya. Tapi yang jelas yang kelima saya singkatkan, itu adalah barzakh. Jadi kematian itu akan mengembalikan kita ke alam barzakh. Dan kemudian yang terakhir saya singkatkan, kematian itu sehidup, seakhirat itu cuma satu kali, Pak.
Makanya kalau sudah mati sekali tidak ada lagi mati-mati lagi. Makanya orang di dalam neraka saja minta mati aja sudah tidak bisa. Kenapa? Mati seumur hidup seumur akhirat satu kali. Makanya orang nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu Allah panggil, ainal maut, mana kematian? Kematian datang kepada Allah. Dan ketika kematian itu datang kepada Allah, diserupakan sebagaimana domba disembelih, itu kemudian kematian itu oleh Allah. Semenjak kematian disembelih oleh Allah, kata khalidina fiha abada diterapkan. Makanya penduduk neraka itu tidak muluk-muluk permintaannya cuma satu, matikan ya Allah. Sudah tidak bisa mati, kenapa nggak dikasih mati? Loh, kalau mati itu enak, berarti dia istirahat sejenak. Tidak ada mati itu. Mati itu seumur hidup, seumur akhirat satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan.